Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengampu mata kuliah Tahsinul Quran, yakni kepada Bapak Fikri Wakrihin MPD, dan juga segenap rekan-rekan mahasiswa PAI 7C. Yang mana yang akan saya sampaikan yakni Alhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad allama Muhammadin wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ahli muta'abbidi. Bismillah, kita muji kepada Allah, salli wa sallim kepada Rasulullah. Beliaulah Nabi Sayyidil Ummah, ali wa ashabi serta para ummah. Kitab ini dinamakan syair tajwid supaya kita belajar tidak sulit. Ilmu tajwid. Definisinya, ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dua masalah. Masalah pertama makhorijul huruf, yang kedua masalah sifatul huruf. Hukumnya wajib mempelajari tajwid dasar jelas dan Al-Quranul Majid. Firman warattilil Qur'ana tartila fi'il amar, berarti wajib hukumnya guna ilmu tajwid untuk pembacaan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Tujuannya belajar tajwid yaitu supaya menjadi pembaca yang jitu, artinya terjaga dari kesalahan dalam membacanya kalimat Al-Quran. Buahnya dari belajar ilmu tajwid akan dirasakan pada murid-murid, yaitu mendapat kebahagiaan berupa ridha Allah yang diharapkan. Mad dan macamnya. Definisi mad, memanjangkan suara dari salah satunya huruf wa ayah. Nuhihat adalah termasuk contohnya, semoga bisa dimengerti maksudnya. Pembagiannya mad menjadi 9, satu mad tabi'i, keduanya mad lain, ketiga mad badal, keempat mad iwad, kelima mad sila, jangan sampai lewat. Bagian ke-6 mad wajib muttasil, bagian ke-7 mad jaiz mufasil, mad lazim bagian nomor ke-8, mad aridi sukun nomor ke-9. Mad tabi'i mempunyai definisi menurut ahli tajwid mad yang masih asli. Mad tabi'i contohnya lafaz nuhiha, kama wawu, karena wawu jatuh setelah dummahnya, huruf ya-nya jatuh setelahnya kasroh, huruf alif jatuh setelahnya fathah. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau 1 alif, itu harus tepat. Bagian madlin. Pengertian bacaan mad lain ialah wawu atau ya mati setelah fathah dan bertemu huruf mati karena wakof. Contoh lafaz khaufun, wa membacanya khauf. Panjangnya mad lain itu 3 macamnya. Yang pertama 3 alif paling lama, kedua panjangnya mad lain 2 alif, ketiga panjangnya cuma 1 alif. Bagian mad badal. Bacaan mad badal takrifnya adalah jika huruf mad jatuh sesudah hamzah. Contohnya a'manu menjadi amanu, jika lafaz utu menjadi utu, ketika i'mana menjadi imana. Ilmu sorof tajwid juga berguna. Panjangnya mad badal cuma 1 alif, panjangnya mad iwad juga 1 alif. Bagian mad iwad.
Jika tanwin isim mansub diwakafkan pada alif maka harus dipanjangkan. Dinamakan mad iwad yusron, bunyinya yusronun, roknya panjang sebab diwakafkan. Panjangnya mad iwad telah disebutkan dalam bab mad badal terletak akhiran. Bagian mad silah. Pengertiannya, masilah dengan singkat ketika hak domir diapit harokat. Matsilah itu ada kalanya sugro, juga ada kalanya matsilah kubro. Matsilah qasiro sama dengan sugro, matsilah tawilah sama dengan kubro. Apabila dhamir ha berjumpa hamzah maka dinamakan matsilah tawilah. Innahu huwa contoh matsilah surah malahu akhladah. Contohnya yang kubro, matsilah sugro panjangnya 1 alif, kubro setengah ditambah 2 alif. Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Apabila huruf mad bertemu hamzah wajib mutasil jika satu kalimah. Asi itu contoh ya mad yang contoh mad wajib ditambah su itu jadinya komplit. Panjang bacaannya mad wajib mutasil itu sama dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil hamzahnya terpisah panjang 2 alif ditambah setengah. Contohnya seperti wala ila, inni uridu wa idza du'u ila. Bagian mad lazim. Jika huruf mad bertemu huruf mati maka takrifnya mad lazim itu pasti. Mad lazim itu ada katanya kilmi, ada pula kalanya mad lazim harfi, ada juga mad lazim kilmi musaqqal, ada pula mad lazim harfi musaqqal, ada lagi mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang keempat mad lazim harfi mukhaffaf kilmi musaqqal. Contohnya at-tammah, karena ada huruf mad bertemu saddah harfi musaqqal menurut ahli tajwid. Apabila huruf mad bertemu tasydid alif lam mim ditulis memakai kolam dengan jelas, maksudnya supaya faham. Jika huruf mad bertemu dengan sukun sudah jelas, mukhaffaf tidak perlu melamun. Entah kilmi atau harfi sama saja. Kilmi mukhaffaf contohnya al-ana, harfi mukhaffaf contohnya lafaz yasin. Tepat pembahasannya pada huruf sin. Baca 3 alif panjangnya mad lazim. Kalau belum ngerti tanya orang alim. Apabila huruf mad di awal surat lagi pula panjangnya 2 harokat maka mad tabi'i itulah namanya. Lafaz toha itu yang jadi contohnya. Bagian mad aridi sukun. Jika sesudah mad dibacanya sukun karena waqaf namanya arid sukun. Contohnya ya lamuna jadi ya lamun, dan contoh kafiruna jadi kafirun. Mad arid panjangnya ada 3 alif, boleh 2 alif atau 1 alif. Hukum nun mati dan bacaan idhar. Hukumnya nun yang mati dan tanwin itu ada 4 yang masyhur juga berlaku. 4 itu izhar, idgham, iklab, ikhfa. Huruf halki hamzah, kha, ha, kha, ain, wain, ha. Nun mati dan tanwin jika bertemuan huruf 6 makhrajnya di tenggorokan maka itu bacaannya
Bacaan idhar namanya harus jelas untuk cara membacanya. Contohnya yan auna wa jurufin harin. Tolong silahkan cari contoh yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.